Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kembali kita dipertemukan di dalam acara Renungan Harian GPDI Shekinah BSD. Pada pagi hari ini kita patut menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di akhir tahun 2020, kita boleh sehat, kita boleh kuat. Itu semua berkat anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar atau merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur 111 ayat yang pertama. Mazmur 111 ayat yang pertama berkata, "Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah." Judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu ada berkat di balik ucapan syukur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan semua yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan ini, seharusnya bibir kita takkan pernah berhenti berkata, sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Mazmur 100 ayat yang kelima, bahkan Mazmur 116 ayat 12 berkata, "Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku?" Tidak ada kata selain ucapan syukur. Tidak ada kata selain terima kasih kita kepada Tuhan, karena begitu baik Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucapkan ucapan syukur. Tidak ada alasan buat kita untuk tidak berterima kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang lupa untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin mereka dapat berkata terima kasih Tuhan atau menaikkan ucapan syukur mereka dikala mereka dalam keadaan baik-baik saja, di dalam keadaan terberkati, di dalam yang baik-baik saja. Tetapi banyak orang-orang Kristen lupa menaikkan ucapan syukur mereka ketika mereka dalam keadaan situasi yang buruk, di dalam keadaan tidak terberkati, bahkan dalam keadaan susah. Mereka lupa untuk menaikkan ucapan syukur mereka. Firman Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini yaitu kita patut mengucap syukur dalam segala hal, dalam kondisi apapun, baik senang maupun susah. Kita patut untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena kita percaya di balik ucapan syukur kita ada berkat yang luar biasa. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus ketika mereka memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Mereka hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan, tetapi Alkitab mencatat mereka semuanya kenyang dan bahkan masih tersisa 12 bakul. Ini merupakan berawal dari ucapan syukur. Bahkan mujizat pun terjadi. Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Yohanes 6 ayat 11 berkata, "Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki." Kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun mengucap syukur buat apa yang dia punya.
Bahkan kita melihat ketika Tuhan Yesus mampu mengucap syukur, mujizat pun terjadi. Ini merupakan awal dari ucapan syukur kita. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari sudut pandang kita bahwa 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan pernah cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Sangat tidak masuk akal. Mungkin kita sama seperti Filipus berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yohanes 6 ayat yang ke-7 berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup buat mereka. Tetapi kita melihat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, mereka semua makan dan kenyang. Bahkan masih tersisa 12 bakul. Ini berawal dari ucapan syukur. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan kalau kita melihat lagi perjalanan Tuhan, di mana ketika Tuhan menyembuhkan 10 orang yang menerima kusta. Dari 10 orang yang menderita kusta, di situ dikatakan bahwa hanya 1 orang Samaria saja yang tidak lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kesembuhan yang dialaminya. Sedangkan 9 orang lainnya itu pergi begitu saja setelah sembuh. Alkitab mencatat bahwa karena ucapan syukur inilah ia tidak saja disembuhkan dari penyakitnya, tetapi juga beroleh berkat rohani, yaitu anugerah keselamatan oleh karena imannya. Kita mau sama seperti orang Samaria ini. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur yang kita naikkan itu kepada Tuhan, itu juga kita dapat beroleh berkat rohani, yaitu anugerah keselamatan oleh karena iman percaya kita. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir renungan kita pada pagi hari ini, saya mau berkata bagi kita semua, di segala keadaan, jangan pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ucapan syukur adalah pintu gerbang menuju berkat. Demikian renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena kita percaya anak-anak Tuhan, ketika kita mampu mengucap syukur, maka ada berkat yang luar biasa yang menanti. Sama-sama kita mau berdoa. Bapa dalam sorga, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Materaikan kebenaran firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kondisi apapun Tuhan, baik senang maupun susah, kami mau tetap belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa buat segala kebenaran firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk tetap selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.